Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat. Jangan lupa selalu cuci tangan, dan pakai masker kalau lagi keluar. Anak-anak, kita masih belajar di rumah ya, tetap semangat. Anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, kita belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Pada umumnya, alat gerak hewan dan manusia itu sama. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ya, harus diingat ya. Alat gerak aktif itu adalah otot. Alat gerak pasif itu adalah tulang. Jangan sampai lupa. Nanti diingat-ingat lagi, dilihat videonya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Ya, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nantinya dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Jadi, hewan itu ada bermacam-macam. Mereka juga memiliki macam-macam alat gerak. Kemudian memahami dan membuat gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Nanti kita diskusikan sama-sama. Kemudian, yang ketiga menyajikan sebuah ilustrasi gambar dalam bentuk teks atau tulisan. Ya, kita lihat Edo dulu ya. Edo semakin menyukai kelinci. Ya, kelinci itu lucu ya. Sayur kesukaan Edo itu juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Apa sih gambar cerita itu? Coba perhatikan gambar yang pertama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberikan makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Kemudian coba kita lihat gambar yang ketiga. Edo sangat senang sekali. Edo tertawa, kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Lucu ya kelincinya. Kemudian gambar yang keempat. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, itu tadi ya, gambar cerita. Sekarang, apa sih itu artinya gambar cerita? Ya, gambar cerita itu adalah merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada yang berupa foto dan ada yang berupa gambar tangan atau manual ya. Baik, ada beberapa ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan cergam, cerita bergambar. Yang kedua adalah komik. Yang ketiga adalah pamflet. Yang keempat, itu adalah sampul. Dan yang kelima, itu adalah gambar kartun. Dan yang keenam, itu adalah gambar karikatur. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ya, yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar. Gambar ini fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar itu hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian yang kedua itu adalah komik. Komik itu merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Ceritanya sangat menarik. Teks ceritanya padat dan ringkas. Disampaikan lewat percakapan, bersifat lucu dan menghibur, yang pastinya kalian suka. Kemudian yang ketiga itu adalah pamflet. Ya, pamflet itu selebaran berupa tulisan. Ada yang disertai gambar, ada yang tidak. Ya, pamflet itu bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang penting kepada pembaca. Kemudian, yang keempat itu adalah sampul.
Ya, sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Kemudian, yang kelima itu adalah gambar kartun. Ya, gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian yang tertentu. Yang pastinya yang menarik bagi kalian, ya. Kemudian yang keenam adalah karikatur. Nah, ini gambar siapa nih? Ya, gambar karikatur itu adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Dibuat mirip, tetapi tidak membentuk jalinan cerita. Ya, hanya gambar saja ya. Baik, bagaimana cara menggambar ilustrasi? Ya, untuk menggambar ilustrasi, kalian perlu perhatikan ini ya. Yang pertama, kalian harus menyiapkan medianya. Ada dua media di sana. Yang pertama adalah media alas gambar. Media alas ini bisa berupa kain, kanvas, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Kemudian yang kedua itu adalah media pewarna. Media pewarna ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang media cair, ada atau basah, ada yang media kering. Yang kering itu contohnya pensil warna dan krayon. Kalau yang basah itu contohnya adalah ya cat air. Kalian nanti bisa pilih media mana yang cocok untuk gambar kalian. Ya. Jadi kalian harus menyiapkan medianya dulu ya. Kemudian setelah kalian siap dengan media, kalian ikuti langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan itu adalah ide. Ya, kalian harus punya ide. Kalian itu ingin menggambar apa? Siapa tokohnya nanti? Bagaimana situasinya? Ya. Kemudian yang kedua itu kalian membuat sketsa. Jadi kalau sudah tahu mau gambar apa, kemudian buat sketsa. Sketsa itu gambar tipis-tipis ya. Tidak terlalu tebal, nanti biar gampang untuk menghapus kalau salah ya. Nah, setelah kalian selesai membuat sketsa, tahap akhir adalah pewarnaan. Jadi, seperti tadi, kalian bisa memilih pewarnaan basah atau kering. Kalau basah, kalian bisa pakai cat air. Kalau kering, bisa pakai pensil. Oke. Ya, kita lihat Edo. Edo itu juga membuat gambar cerita tema hewan kesayangan. Dia membuat gambar cerita tentang Siti dan kucingnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, kalian bisa juga membuat gambar cerita seperti ini. Pada halaman 11 itu ada contohnya ya. Kalian menggambar ilustrasi, kemudian ada teksnya. Nah, kalian juga nanti bisa membuat cerita sesuai gambar. Ya, kalian sudah disediakan gambar, kemudian kalian buat ceritanya. Nah, masih ingat enggak kelinci yang tadi? Ya, kelinci itu bergerak dengan cara bagaimana? Melompat. Ya, dia memiliki dua kaki depan dan dua kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Nah, kemudian perhatikan gambar hewan-hewan berikut. Ada burung. Ya, burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayapnya untuk terbang dan kakinya untuk berjalan atau bertengger di dahan ya. Kemudian ada kambing. Nah, kambing mempunyai dua pasang tungkai kaki. Dua kaki depan dan dua kaki belakang. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari dan melompat. Kemudian ada rusa. Rusa juga bergerak dengan empat kakinya yang kurus, namun sangat kuat dan lincah. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada hewan kucing. Miau. Nah, siapa yang punya kucing di rumah? Kucing mempunyai dua pasang tungkai kaki, ya, depan dan belakang, berguna untuk sama ya, berjalan, berlari, melompat. Nah, bagaimana dengan kadal? Kadal memiliki dua pasang tungkai kaki depan dan tungkai kaki belakang. Kadal bergerak dengan cara merayap, sebab memiliki kaki-kaki yang pendek ya. Kemudian yang terakhir, binatang yang terakhir adalah ya, monyet. Bergerak dengan tangan dan kakinya. Monyet juga memiliki ekor yang kuat
untuk bergelantungan di pohon. Nah, mirip ya. Ya, kemudian bagaimana dengan ikan? Ikan bergerak di air, ya. Bagaimana caranya dia bergerak? Ya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan itu hidup di air, dia harus menyesuaikan diri. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Dia pipih dan memanjang. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan, serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang, membantu untuk gerak naik dan turun. Nah, itu ikan ya. Ya, baik anak-anak. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa? Yang pertama adalah ragam gambar ilustrasi, yaitu cergam, komik, pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Menentukan gagasan, membuat sketsa, dan yang terakhir pewarnaan. Dan kita juga belajar mengenai organ gerak yang dimiliki oleh hewan. Yang unik itu adalah ikan ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Ya, kalian harus rajin ya, kalau ada sesuatu yang penting bisa dicatat ya. Anak-anak, jangan menyerah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat selalu. Sampai jumpa.